نعم سار طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض التي بالألم. Mas, sudah terdownload? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri ddin wad dunya wal ukhra. Thumma assalatu wassalamu ala khairil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Adik-adik mahasantri pesantren mahasiswa Unisula yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai kajian materi akidah yang mengawali program kajian reguler setiap ba'da maghrib sampai adzan isya insyaallah dari hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Kemudian untuk kajian akidah, silahkan admin Mas Safar bisa ditampilkan di layar kalau sudah di-download. Kita akan bersama-sama kembali belajar tentang rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para nabi dan rasul Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar yang ditetapkan oleh Allah, yang mana keenam rukun inilah yang kita kenal dengan nama rukun iman. Sangat penting rekan-rekan untuk terus mengkaji, memperdalam keimanan kita, karena itulah hakikat dan dasar daripada keislaman yang kita bangun. Itulah rujukan dari setiap pemikiran maupun perilaku yang akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya bersumber dari iman kita. Kalau iman kita lurus, iman kita benar, maka fa insyaallah ucapan kita juga akan ikut benar dan perilaku kita pun juga akan lurus. Pun demikian sebaliknya, kalau iman seseorang sudah keliru, mohon maaf, maka sangat rentan sekali ucapannya keliru, perilakunya juga salah. Apalagi ilmu pengetahuan, karena permainannya, karena bidang ilmu pengetahuan itu adalah otak, yang mana otak manusia sangat terbatas, maka otak akal kita harus didasari dengan iman dalam hati yang kuat. Nah, insya Allah dalam kajian akidah bersama saya setiap hari Senin, insya Allah kalau tidak ada halangan dan kalau masih ada umur panjang,
selama beberapa pertemuan ke depan. Saya yakin rekan-rekan semuanya sudah pernah belajar dan hafal rukun iman ada 6. Oleh karena itu, kesempatan ini tujuannya tiada lain adalah untuk memperkuat, membentengi hati kita. Kenapa harus senantiasa kita bentengi, kita jaga hati dan iman kita? Karena permasalahan hidup akan terus berkembang. Dan permasalahan hidup itu bagi kita insan yang beriman harus kita kembalikan kepada dasar-dasar keimanan kita. Baik, rujukan materi akidah yang akan kita gunakan namanya Matan Aqidatul Awam. Matan Aqidatul Awam. Nah, sebuah karya dalam bidang ilmu akidah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Beliau salah seorang ulama Islam yang hidup pada abad ke-13 Hijriah. Ke abad 13 Hijriah. Sangat penting rekan-rekan kita punya pengetahuan tentang akidah secara mendasar, dan salah satu referensi terbaik yang memuat pelajaran-pelajaran akidah yang disepakati para ulama tentang akidah Islam adalah kitab Aqidatul Awam. Rekan-rekan, mungkin ada yang pernah berkunjung ke pesantren, atau mungkin kakak adiknya ada yang pernah belajar di pesantren. Sebagian besar pesantren-pesantren kita menggunakan kitab ini sebagai dasar pembelajaran akidah. Artinya, insya Allah apa yang termuat dalam kitab ini bagian dari akidatu ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sesi yang pertama setiap pertemuan rekan-rekan nanti kita akan bersama-sama melantunkan disebut nadhomannya. Kita akan dalam bahasa kita mungkin mendendangkan, melantunkan irama nadhoman ilmu akidah ini bersama-sama. Nanti saya akan bacakan terlebih dahulu 5-6 bait. Nanti baru kemudian yang kedua rekan-rekan mengikuti dari awal lagi bersama saya. Nanti di tengah penjelasan saya dari kandungan matan itu kita akan mengulang lagi matan akidah awam ini. Untuk apa Pak Sugeng kita belajar akidah dengan menggunakan matan atau nadhoman? Supaya kita mudah untuk mengikuti, kemudian mengingat. Syukur-syukur di antara rekan-rekan ada yang bahkan bisa mengulangi sendiri, berkreasi membuat mungkin video pendek, membacakan atau melantunkan nadhoman ini baik sendiri maupun berkelompok. Nanti mungkin barangkali ada di antara rekan-rekan yang menginisiasi seperti itu. Boleh jadi. Baik, setelah sesi saya akan membacakan 4-5 atau 6 bait. Namanya satu baris itu dalam nadhoman disebut dengan bait. Seperti bait syair begitu ya. Kemudian nanti rekan-rekan bisa mengikuti saya. Kemudian kita lanjutkan sampai bait terakhir. Kalau masih ada waktu nanti saya akan masuk ke penjelasan sedikit demi sedikit. Kandungan dari pelajaran ini seperti yang saya sampaikan tadi, mengulas tentang rukun iman, bagaimana sifat-sifat dan asma Allah, bagaimana para malaikat, kitab-kitab apa saja yang harus kita imani, nama-nama para nabi dan rasul, dan seterusnya, termasuk sifat-sifat dan sejarah singkat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silakan disimak baik. Iramanya sangat mudah ya, tidak
melekuk-lekuk datar saja. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Rekan-rekan yang belum terbiasa membaca teks Arabnya bisa mengikuti teks Latinnya. Terbaca enggak? Nanti insya Allah kalau sudah ada kesempatan panitia pesantren bisa menyiapkan printoutnya atau file PDF-nya. Bait kedua, falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Mudah ya? Mudah. Yang ketiga, tsummas salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Nanti kalau kita bisa lantunkan bareng-bareng rekan-rekan, masjid ini akan bergetar dengan suara indahnya rekan-rekan ini sampai keluar pesantren dan Unisulal. Kemudian yang keempat, wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Baik, 1, 2, 3, 4 bait dulu. Yang sudah bisa membaca Arab silakan baca Arabnya, yang belum bisa mengikuti dengan membaca teks Latinnya pelan-pelan ya. Jangan terlalu keras, nanti kalau salah ketahuan. Enggak. 1, 2, 3. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Nah, mudah ya? Baik, satu kali insyaallah mendengar pertama kali mungkin masih agak asing. Nanti kalau sudah sering mendengar, ikut melantunkan, nah insyaallah akan lebih mudah lagi. Kemudian bait yang kelima, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai'. Baik, sampai di sini dulu. Mengulang dari wa ba'du. 1, 2, 3. Wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai'. Baik. Bait berikutnya masih ada waktu cukup ya. Dengarkan baik-baik. Perhatikan tulisan Latinnya ataupun Arabnya. Sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar
hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Nah. Baik, ulang 3 bait dulu. 1, 2, 3. Sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadhimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Baik. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Oke, kita akan ulang 1 kali dari depan abda'u ya, yang sudah bisa ikut bersama-sama yang lain juga silakan, baik melihat yang Arab ataupun yang Latinnya ya, silakan. 1, 2, 3. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma as-salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Berikutnya wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadhimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Terakhir wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Baik, yang putra, assalamualaikum. Mas santri yang putra mana? Oke, sepertinya belum makan. Oke, baik. Yang putri siap? Santri putri, assalamualaikum. Masya Allah, semuanya terbangun ya? Oke, baik. Baik, kita awali dari yang putri dulu. Suaranya yang putri. Oke, dari awal. Safar, dari awal lagi ya. 1, 2, 3. Abda'u bis
Baik, cukup ya wajah sampai wajah Izun. Berikutnya monggo Mas Santri yang putra. Suaranya pasti lebih keras ini ya. Monggo. 1 2 3. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'. Faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Baik, Pak Sugeng, itu sebenarnya kandungan atau isinya seperti apa sih? Mari kita lihat. Mas Safar halaman berapa ini? Ke-10 Mas. 10. Ya. Nah itu, mulai itu ya. Baik rekan-rekan, silakan diperhatikan. Pada bait yang pertama, Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Aku memulai dengan nama Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang senantiasa memberikan kenikmatan tanpa henti. Nah, perhatikan rekan-rekan. Pernahkah kita merasa nikmat Allah itu dipaus, ya, ditahan sebentar saja dari hidup kita? Pernah enggak? Enggak pernah. Nafas, jantung, aliran darah, selama masih hidup, selama kita masih sehat, nikmat-nikmat Allah tidak akan pernah terputus. Hanya yang sering terputus itu perilaku, ucapan, atau rasa syukur kita. Ini yang sering terputus. Nikmat Allah tidak akan terputus, tapi syukur hambanya itu yang sering terputus. Apakah Allah kemudian marah? Tidak. Nikmat itu terus diberikan, karena Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bayangkan kalau Allah suka marah seperti kita. Aduh, Rafiq ini gimana sih dikasih nikmat yang begitu mahalnya malah dipakai untuk main-main saja. Saya pause nafasnya 2 menit saja. Kira-kira bagaimana kalau kita diperlakukan seperti oleh Allah? Tidak mungkin. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Perhatikan rekan-rekan. Maka segala puji bagi Allah yang maha awal,
maha awal. Al-Qadim, Qadim itu maha awal. Apa maksudnya maha Qadim, maha awal itu Pak Sugeng? Nah, rekan-rekan kalau menghitung dari angka 1 sebelum angka 1 apa? Sebelum 0? Sebelum 0? Perhatikan rekan-rekan, apa yang ada di sekitar kita, satu persatu, pasti ada asal usulnya. Pasti ada asal, kita pun juga demikian. Ada asal usulnya. Dulu dari bapak ibu kita dari kakek nenek kita. Kakek nenek kita dari bah-bah kita, leluhur-leluhur kita sampai Nabi Adam dan Sayyidah, siapa namanya istrinya Nabi Adam? Hawa, pakai H bukan Hawa ya, Hawa. Nabi Adam tercipta dari apa? Sayyidah Hawa juga tercipta, ada asal usulnya. Tetapi Allah Qadim, maha awal tanpa ada yang mengawali. Yang maha akhir, al-akhir, semuanya pasti akan hancur, akan berakhir, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada yang menggantikan. Nah, kalau Pak Sugeng saat ini duduk di hadapan rekan-rekan para mahasantri, besok akan ada yang menggantikan Ustadz Sukijan, besoknya lagi ada yang akan menggantikan Ustadz Musta'in, besoknya lagi akan ada yang menggantikan Ustadz Sudarto, besoknya lagi dengan Ustadz Samsudin dan seterusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika segala sesuatu itu berarti selain Allah ya, sudah hancur, berakhir, tetapi Allah tidak akan ada yang bisa menggantikan. Al-Baqi, yang maha tetap dari awal dulu sampai nanti terakhir, seperti Allah, seperti itu, tidak akan pernah berubah. Zatnya, sifatnya, af'al atau perbuatannya seperti itu, tidak akan berubah. Bila tahawulin, tanpa perubahan. Nah, pada bait yang kedua ini rekan-rekan sudah mengenal. Nah, kalau Pak Sugeng bertanya, sebutkan sifat dan asma Allah dari bait ini, apa saja coba? Al-Qadim, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Baqi. Ada berapa? 4. Bagaimana cara Pak Sugeng untuk menghafalnya? Dengan bait syair ini. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Kalau dinazamkan, meskipun alhamdulillah kita sudah paham. Nah, bagaimana cara kita mengingatnya Pak Sugeng? Nah, dengan menghafal nazamannya ini. Nah, nanti kalau ini rekan-rekan yang putri-putri nanti suatu saat pasti akan menjadi seorang ibu. Ya, mau tidak mau rekan-rekan yang putri pasti akan menjadi seorang ibu. Nanti pas menggendong anaknya yang baru lahir dinyanyikan Abda'u bismillahi war. Lama-lama nanti akan tidur. Baik. Kemudian pada bait yang kedua, tsummas salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Perhatikan rekan-rekan. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad. Mana jawabannya? Nabi Muhammad. Ini tradisi para ulama, para penuntut ilmu dalam peradaban Islam rekan-rekan. Mereka mengawali dengan bacaan tahmid, alhamdulillah,
setelah itu baru kemudian bacaan sholawat dan salam. Dalam karya-karya mereka juga demikian, skripsi, tesis, disertasi, cabang atau bidang, jurusan ilmu apapun mereka mengawalinya dengan alhamdulillah dan sholawat. Nah, nanti rekan-rekan yang kedokteran kalau belajar kitab Al-Qanun fit Tib, karya siapa? Al-Qanun fit Tib, salah satu referensi kedokteran luar biasa, menjadi rujukan medis dan kesehatan dari tradisional sampai yang modern, semuanya kembali kepada kitab ini. Salah satu karya ulama pakar kedokteran muslim. Baik, nanti rekan-rekan akan mengenal beliau. Sebaik-baiknya orang yang mengesahkan Allah, di doa iftitah ketika setelah salat takbiratul ihram, ya Allahu Akbar. Masih ingat bacaan iftitah? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hanifan muslima. Inna salati la syarikalah wa ana minal. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca wa ana awwalul muslimin, itu untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita umatnya wa ana minal muslimin. Nah, di sini dalam bait ini Syekh Ahmad Marzuki mengingatkan kita, siapa manusia terbaik yang paling sempurna dalam berakidah Islam, dalam beriman, itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Artinya apa Pak Sugeng? Dan keluarganya, keluarga Nabi Muhammad. Siapa saja keluarga Nabi Muhammad? Nah, nanti di akhir pelajaran akidah ini nanti kita akan menghafal istrinya baginda Nabi itu siapa saja, putra-putrinya siapa saja, sahabat-sahabatnya yang paling terkenal siapa saja, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan agama secara benar. Insya Allah kita semua yang mengikuti jalan agama yang benar. Apa ajaran agama yang paling benar? Bukan orang-orang yang berbuat bid'ah. Apa itu bid'ah? Membuat-buat agama. Sholat zuhur yang hanya 4 rakaat ditambah menjadi 5 rakaat karena saking rajinnya, itu namanya bid'ah. Sholat subuh yang dilaksanakan hanya 2 rakaat karena saking semangatnya ditambah 6 rakaat Pak Sugeng, karena saya sangat sehat dan sangat kuat. Nah, itu tidak boleh, namanya bid'ah. Kemudian, setelah pembukaan tadi, kita akan diperkenalkan dengan asma dan sifat-sifat Allah yang lain. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah. 1, 2, 3, ayo. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Artinya, dan setelahnya ketahuilah dengan yakin bahwa Allah itu mempunyai 20 sifat wajib. Ada berapa? Allah punya 20 sifat wajib yang pasti dan harus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau adik-adik, rekan-rekan ditanya, Allah itu seperti apa? Sebutkan saja 20 sifat ini. Nah, itulah Allah. Nah, seperti apa? Satu persatu kita kupas.
Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah itu mawjud. Apa itu artinya? Ada. Allah pasti ada, wajib ada, tidak boleh tidak. Nah, itu artinya wajib, harus ada. Yang kedua, qadim. Qadim tadi sudah ya saya jelaskan. Apa tadi? Lama. Sifat lama, tidak ada yang mendahului. Kemudian baqi, akan tetap ada, tidak mungkin berubah dan tidak akan pernah berganti. Artinya tidak akan pernah ada yang mengganti. Dan berbeda dari makhluknya secara mutlak. Nah, ini penting rekan-rekan, mahasantri, harus kita tanamkan dalam diri kita. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah kemudahan kepada kami dalam mengikuti perkuliahan ini. Berilah kemudahan, keringanan kepada kami, kuatkanlah kami supaya bisa mengikuti program-program pesantren ini dengan mudah. Amin. Anda berdoa, kita berdoa kepada Allah, seperti apa Anda akan membayangkan Allah? Pernah enggak? Anda berdoa kepada Allah, Anda meminta sesuatu kepada orang tua, bapak ibu Anda, ya, ibu lapar sekali bu, makan malamnya kok enggak datang-datang ya. Bapak, aduh jam 4 sudah dibangunin musrif-musrifah ini. Anda membayangkan wajah bapak ibu, benar enggak? Kakak, teman-temanku gini kok segak usil ya, tasku di mana ini diumpetin. Membayangkan wajah kakak, adik, saya nggak ada waktu bermain ini. Membayangkan wajahnya adiknya. Tetapi Anda bisa membayangkan wajah Allah? Nggak bisa. Kenapa? Karena Allah punya sifat mukhalifun lil khalqi. Allah berbeda secara mutlak dengan makhluknya. Jadi kita tidak bisa membayangkan Allah itu seperti apa ya besarnya. Lalu apa yang harus kita yakini Pak Sugeng? Yakini apapun yang pernah Anda lihat, apapun yang pernah Anda dengar, apapun yang pernah Anda bayangkan tentang Allah, Allah lebih dahsyat, Allah lebih sempurna. Nah, itulah zat Allah dan berbeda dari makhluknya. Pak Sugeng, Allah itu kan Ar-Rahman, artinya kasih sayang. Bapak ibu saya juga kasih sayang Pak Sugeng. Dosen-dosen saya juga menyayangi kami. Lalu apa bedanya kasih sayang antara Pak Guru dosen kami dengan kasih sayang Allah? Nah begini, bagaimana cara menjawabnya? Kasih sayang Allah maha sempurna, mutlak, tidak ada batasnya. Kasih sayang orang tua kita, kasih sayang teman-teman kita, kasih sayang dosen atau guru kita sangat terbatas sekali. Sangat terbatas sekali. Tetapi kasih sayang Allah mutlak, tanpa batas. Allah maha mengetahui Pak Sugeng. Pengurus pesantren juga tahu, mengetahui. Mas Safar, Mas Fasih, ada yang sudah kenal dengan Ustadz Fasih? Yang putra, yang putri tidak perlu kenal beliau. Yang putri sudah kenal dengan Ustadzah Dini? Seperti apa beliau? Galak. Nah, kalau Mas Safar, ada yang kenal beliau? Kenal ya, mengetahui. Allah juga mengetahui, tetapi apakah pengetahuan Allah sama dengan pengetahuan makhluk kita? Oh tidak.
Pengetahuan Allah tanpa batas, sempurna. Kalau pengetahuan kita sangat terbatas. Saya tanya, apa yang saat ini terjadi di kamar adik-adik sekalian? Ada yang tahu? Tidak tahu. Apa yang akan terjadi esok hari? Jangankan esok hari, ba'da sholat isya nanti dengan kita. Ada yang tahu? Bisa memastikan 100%? Tidak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Seperti apa Allah tahu? Yang pernah terjadi Allah tahu, yang sedang terjadi Allah tahu, dan apapun yang akan terjadi Allah. Beda atau tidak? Kita tahu saat ini, dan kita pernah tahu yang sudah pernah terjadi. Itu pun terbatas. Ingatan kita sangat. Coba bayangkan, Mas, siapa yang paling di depan, yang jenengan? Masih ingat enggak ketika kelas 1 SD, bagaimana Anda diperlakukan oleh guru SD kelas 1? Masih bisa memutar kaset atau video. Zaman dulu tidak ada Instagram atau YouTube atau untuk mengupload pelajaran di kelas, tidak ada. Saya pernah ingat dihukum oleh guru kelas 2 gara-gara karena membela diri, dinakali bahasa Indonesia apa? Dijahili, dibully sama teman yang luar biasa nakalnya. Diajak tengkar. Saya akhirnya kemudian membalas. Akhirnya kami pukul-pukulan, ketahuan sama wali kelas 2. Masuk kelas, suruh ke depan, suruh jewer-jeweran, tarik-tarikan telinga. Yang lain saya tidak ingat. Guru kelas 2 itu namanya Bu Siti, pernah mengajar saya seperti apa ya? Pelajaran-pelajaran banyak yang saya lupakan. Tetapi ketika beliau menyuruh saya menjewer telinga saya masih ingat. Kelas 2 MI waktu itu, Madrasah Ibtidaiyah SD. Ingatan kita tentang masa lalu terbatas sekali. Dan ini pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak dilupakan dengan masa-masa lalu. Bayangkan kalau teman-teman yang cowok-cowok ini mengingat terus masa-masa jomblo yang lalu. Masa-masa dulu yang penuh dengan kesedihan, kekecewaan, mungkin ya galau terus saja. Bayangkan kalau teman-teman yang putri ini mengingat-ingat dulu ketika di rumah bermain terus dengan adik-adik, dengan kakak, atau mungkin terus mengingat kesalahan-kesalahan teman-teman. Bisa enggak kita akan memaafkan? Oleh karena itu, lupa itu pun bagian dari nikmat Allah. Tetapi jangan sering-sering lupa. Nanti ditanya Pak dosen, Mbak mana pekerjaan rumahnya, PR-nya? Aduh Pak, lupa loh. Kenapa lupa? Itu nikmat Allah Pak. Ya, baik. Kata Pak Sugeng itu nikmat Allah. Waduh, nanti saya dipanggil deh. Kemudian bait berikutnya, masih ada waktu Mas Safar? Adzan jam berapa? Cukup ya? Oke, alhamdulillah. Ada beberapa bait yang sudah kita pelajari. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, kita tutup sekali lagi dengan mengulang ya. Kita lantunkan bareng-bareng supaya lebih cepat. Sering mendengar, sering membaca, sering hafal, dan sering lebih paham lagi. 1, 2, 3. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli Thumma salatu wassalamu sarmadan
على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سامع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة حياة العلم terakhir wajaizun tarkun likulli mumkinin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana alif baina qulubina wa aslih dhata bainina warzuqna subulas salam. Allahumma afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Akrimna bi'ibadikas salihin wa awliyaikal muqarrabin wa tullabi ilmikal mujtahidin wajma'na ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin amin amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang putri, yang putra tetap, kecuali yang belum punya wudu bisa mentajdid, memperbaharui